Dunia bagai sekedipan mata, jangan kau dewakan dunia, tempat yang sungguh penuh dengan angkara murka. Janganlah engkau lupa untuk meraih surga, di sana sungguh bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, semoga beri hamba kebaikan di atas dunia dan kebaikan kelak di akhirat, dan hindarkan hamba dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya Allah, luar biasa ini. Kang Denny, terima kasih sudah hadir di ruang podcast Kak Adi Gitana. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah mengundang, memberikan kesempatan untuk berbagi cerita di sini. Oke, saya buka dulu sebentar, Ya. Kang Denny ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kak Adi Gitana. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa. Tamu yang luar biasa, ada irisan yang sama antara Kak Adi dengan beliau, di mana sama-sama kita berjuang untuk generasi ke depan yang lebih baik melalui sebuah ekspresi seni. Khususnya hari ini kita berbicara tentang nasyid backpacker. Ya. Hadir bersama Kak Adi adalah Kang Denny Aden, seorang pegiat nasyid yang belakangan Kak Adi mengikuti di medsos beliau, karya-karyanya luar biasa, dan beliau sudah melanglang ke banyak tempat yang nanti akan kita bicarakan pada sesi-sesi berikutnya dalam podcast kita ini. Kang Denny sehat ya, Kang Denny? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yes, gitu. Kalau guru-guru TK, iya, itu TK. selalu semangat seperti Memberi ini. semangat, Alhamdulillah, gitu ya. luar biasa. Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Semangat. Saya lihat Kang Denny juga sering ya dalam komunitas itu dengan guru-guru TK, Sering, terutama ibu-ibu sering. ya. TK, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja semua. Jadi lintas Gitu ya, Masya Allah. segmentasi usia gitu. Iya. Kang, barusan tadi yang disenandungkan Kang Denny, itu rasanya adem banget ya. Masya Allah. Apa tadi judulnya tuh? Itu judulnya lagunya Sapu Jagat, sesuai dengan doanya ya, doa Sapu Jagat. Iya. Gitu. Itu karya? Karya yang lirik ya, Indonesianya karya Gus Muhammad Basis tahun 2010. Itu diambil 2010. dari antologi puisi Oase Hmm. dulu. Itu dari puisi itu. Masya Allah. Berbicara nasyid, rasanya damai banget ya. Mendengar alunan-alunan nasyid. Nasyid ini sebenarnya apa, Kang? Nasyid itu artinya senandung. Dari Senandung, bahasa ya? Arab ya, senandung. Jadi saya yang senandung yang di dalamnya ada petuah, ada nasihat, ada ajakan kebaikan, ada cerita-cerita tentang kenabian dan lain-lain gitu. Gitu ya. Senandung baik menggunakan iringan musik maupun tanpa. Tidak, Gitu bebas ya. Jadi semuanya masuk kategori nasyid sebenarnya. Kalau sebenarnya nasyid. Cuman kalau di Indonesia kan mengenal nasyidnya lebih seperti mengerucut lagi ya, mengerucut ke kalau saya pribadi awal-awalnya memang mengenal nasyid itu seperti lagu-lagu Malaysia gitu.
Iya, Lagu-lagu lagu Melayu. ya karena Lagu yang Melayu. mempopulerkan kan dari sana ya, Iya, iya. banyaknya dulu. Ya. Cuman sebenarnya jauh sebelum itu nasyid itu sudah kita kenal dari kecil kan. Ada juga yang mengatakan nasyid itu adalah alunan lagu-lagu religi yang tanpa iringan musik, Kang. Kalau menurut Kang Denny gimana pendapat seperti ini? Jadi mereka menganggap nasyid dan musik beda nih. Kalau lagu yang bermusik itu dikategorikan sendiri, lalu nasyid ini adalah alunan senandung tanpa vokal gitu ya. tanpa iringan musik. Tanpa iringan musik. Kalau menurut Kang Denny gimana? Enggak, kalau menurut saya itu nasyid akapela. Oh, Akapela ya. tidak pakai musik Ya, gitu kan. ya, betul. Tapi kan nasyid banyak tuh, ada nasyid yang menggunakan alat tradisional, kemudian alat modern, ya, kontemporer dan lain-lain. Jadi nasyid ini bukan wilayah yang sempit gitu Gitu ya. untuk eksplorasi, tapi merupakan wilayah yang luas untuk eksplorasi. Jadi kalau menyebut bahwa nasyid itu hanya yang tanpa iringan musik, kalau menurut saya bukan seperti Itu hanya bagian dari nasyid. Ya. Ya, jadi yang aliran Banyak. nasyid yang disebut nasyid akapela tadi. Iya. Oke. Tempat-tempat tertentu memang mereka tidak menggunakan musik ya. Saya pun begitu ketika melihat di sebuah budaya tertentu, memang nasyid itu saya cukup menyenandungkan dengan tidak pakai musik juga tidak masalah. Iya. Ya. Kang Denny, perkembangan musik belantika di tanah air itu kan kalau kita perhatikan hampir nggak pernah vakum ya, nggak pernah kosong dari musik-musik religi. Iya. Sejak zaman kakek nenek kita sebenarnya. Iya, betul. Itu kan, misalnya kalau lagu-lagu tempo dulu kita mengenal ada kasidah. Kasidah. Salah satu yang sangat legendaris hingga saat ini siapa Kang tuh? Nasidaria. Nasidaria ya, Nasidaria. Kemudian ada musik religinya Bimbo. Iya. Yang bertahan sampai sekian dasawarsa. Pokoknya setiap acara-acara keagamaan dulu rasanya kurang lengkap kalau nggak dengar nasyidnya Bimbo ya. Iya. Sempat gitu. Lalu muncul lagi belakangan ada Bang Opi, Iya. kemudian Maher Zain, siapa lagi ya? Wali. Masuk kategori juga kan? Kategori, kemudian Ungu, Eras ya. Sabian, itu betul, semuanya betul. semuanya mewarnai belantika nasyid Indonesia sebenarnya gitu. Jadi kalau dengan Nasidaria, sebenarnya saya mengenal nasyid itu berawal dari situ. Dari Nasidaria, dari kecil. Jadi ibu saya itu suka qosidahan ya dulu. Jadi saya kan tinggalnya di daerah lah gitu ya. Di kampung, di pegunungan. Jadi di saya Jawa Barat ya? Jawa Barat, lahir di daerah pegunungan, perkebunan teh, di tempat yang dingin, yang tempat yang sejuk gitu. Terus waktu itu ibu saya sering mengoleksi lagu-lagu Nasidaria, kaset pita yang wah kadang-kadang udah lama pitanya. Iya. Saking saking seringnya denger, hampir 100% hafal waktu kecil saya. Lagu yang ada di dalam kaset itu, Nasidaria itu hafal karena didengar tiap sore, mau menjelang maghrib diputar di masjid-masjid waktu kecil itu. Jadi, nah dari situlah kenalnya lagu-lagu nasyid itu dari situ. Nasidaria, Bimbo gitu. Kalau puasa kan ada Bimbo gitu. Oke, jadi ini agak di luar yang Kak dibayangkan teman-teman. Jadi Kang Denny punya pandangan sebenarnya nasyid itu ya segala senandung yang berisi kebaikan dengan berbagai genrenya yang kita tidak membatasi ya. Iya. Tadinya Kak Adi mau mencoba ingin mengklarifikasikan. Sebenarnya posisi nasyid ini di mana di tengah ragam aliran musik, termasuk musik-musik religi itu, nasyid ini seolah-olah menyeruak sebagai sebuah bentuk baru dari kesadaran bermusik anak-anak muda, atau seperti apa sebenarnya? Ya, kita ucapkan terima kasih kepada para penasyid-penasyid yang membawa angin segar ke Indonesia ya. Seperti Raihan, Rabani yang dari Malaysia nih. Ya, waktu itu saya kenalnya Brothers, The Zikr. Kemudian di Indonesia ada abang-abang kita nih, senior-senior kita seperti Senada. Izzatul Islam. Kemudian ada apalagi ya dulu yang
yang sampai sekarang masih aktif. Kalau di Jogja kan seperti teman-teman Justice Voice, Suara Suhada, ya, itu Eling Karpe. Itu masa-masa lalu yang memang mempengaruhi, gitu. Sangat mempengaruhi bagi saya. Tapi kalau berbicara tentang sejak kapan sih saya kenal nasyid, yaitu sejak zamannya waktu kecil saya, waktu belum sekolah masih TK, itu sering tiap hari saya dengar lagu-lagu Nasyidaria, sehingga oh ini lagu religi ya, oh ini isinya ajakan kebaikan, oh ini isinya tentang apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, putus sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara, gitu. Ketika belajar di madrasah, saya jadi ingat lagu masa kecil saya yang sama tema ya, Nasyidaria atau siapa ya, yang tentang kematian itu kan. Yang Bila Israel datang memanggil. Iya, ya itu kan legendaris sekali lagu kan? masa kecil. Betul, jadi langsung kebayang, oh ini lagu religi gitu. Iya, iya. Cuman istilah nasyid belum populer aja waktu itu. Belum muncul. Taunya qasidah lah gitu. Dulu kayaknya nggak mungkin ya, kayak musik-musik yang masuk kategori nasyid itu kemudian misalnya menyatu ke dunia anak-anak gitu ya, karena seolah-olah ada pengklasifikasian yang tegas, lagu anak begini, ini lagu religi itu begini gitu dan seterusnya. Tapi belakangan kan sebenarnya semua bentuk senandung ya itu bisa diolah sedemikian rupa, bisa masuk ke anak-anak, bisa betul gitu. Sekarang ini 2024, jadi ketika saya membawakan lagu di kalangan anak-anak, kalangan remaja, kalangan ibu-ibu, kita bawain satu senandung nasyid, itu bisa sama semuanya. Nggak perlu lagi harus ini lagu anak-anak nih. Gitu. Ketika bawain di sini, ini anak-anak bisa, remaja bisa, ibu-ibu bisa, bapak-bapak bisa gitu. Karena yang saya amati lagu-lagu nasyid itu kan iramanya memang khas dan familiar, sehingga mudah ditangkap oleh segala usia. Meskipun memang ada beberapa kelompok nasyid itu yang memang membuat sesuatu yang agak berbeda ya, dan dengan kualitas yang hanya mungkin akan lebih dekat dengan mereka yang mengerti tentang musik dan seterusnya. Iya. Gitu. Oke Kang, penggemar nasyid ini berarti luas sekali ya segmennya itu. Betul, luas. Jadi saya kembali lagi saya sampaikan bahwa nasyid itu bukan wilayah yang sempit untuk eksplorasi. Jadi bisa dikembangkan. Jadi segmentasinya itu terus menembus lintas usia, lintas apa ya istilahnya, bisa masuk kemana saja gitu. Bisa masuk kemana saja, dan ini menjadi alat yang dahsyat kalau bagi saya ya, itu untuk menyampaikan pesan-pesan tentang Islam rahmatan lil alamin. Menyampaikan pesan-pesan tentang bahwa Islam itu adalah agama yang indah, agama yang damai. Islam is the beautiful religion. Jadi dari nasyid inilah saya ingin memperkenalkan kepada siapapun di Indonesia atau di mancanegara, Islam ini kita bisa lihat dari perspektif ini gitu. Walaupun mungkin yang lain melihatnya perspektif yang lain-lain, tapi kalau kan tiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk menyampaikan tentang gambaran tentang Islam itu seperti apa. Jadi ketika disampaikan di dalam lagu itu nggak ada yang protes. Jadi ketika sampaikan bahkan mereka bertanya apaan sih yang dibawain tadi gitu. Ketika saya bersenandung di suatu tempat di mana mereka itu mungkin bukan orang Muslim, non Muslim, mungkin teman-teman yang udah lintas suku, lintas bangsa gitu. Mereka ketika bertanya apa sih yang dibawakan tadi gitu. Oh tadi itu sholawat, oh tadi itu lagu nasyid, oh begitu ya. Kok baru dengar nadanya aja enak gitu. Kok nadanya itu masuk ke hati gitu. Itu kan itu kita tidak memaksa orang mau mengapresiasi atau mendengarnya itu seperti apa yang kata-kata yang akan keluar setelah mereka dengar gitu kan. Terserah aja mereka gitu. Kang Denny sudah bernasib berapa tahun loh?
24 tahun. 24 tahun. Itu dalam pengertian bernasyid yang serius ya? Serius. Bukan sekedar ketika anak-anak main-main dulu. Enggak. Ini sudah Kalau mulai itu ya serius. enggak saya hitung kalau itu. Ya, ya. Main-main. Serius tahun 2010. 2010. Kan 2024 kan sekarang. Waktu itu Kang Denny sudah solo. Oh sorry, tahun 2000 bukan 2010. 2000 ya. Ya. Setelah era-eranya Senada dan yang sebelumnya. Ya itu pas lagi Senada lagi menjadi salah satu rujukan namanya, menjadi salah satu yang saya sukai waktu itu. Itu lagu-lagunya. Senada, Raihan waktu itu. Ada memori masa kecil yang mungkin sangat berkesan bagi Kang Denny dan itu sangat berpengaruh sehingga tumbuh kecintaan pada nasyid. Apa Kang? Banyak ya. Karena saya dilahirkan di keluarga yang suka bersenandung. Ibu? Jadi ayah saya itu penceramah kemana-mana gitu, tapi di perkebunan lah, tidak. Jadi saya dari kecil sering dibawa di perkebunan teh di daerah Ciwidey, Jawa Barat. Jadi saya kalau waktu kecil tuh masih usia 4 tahun, 5 tahun gitu ya, sering dibawa-bawa ngaji sama bapak. Digendong sampai ketiduran pun digendong. Kalaupun di masjidnya ditidurkan di situ gitu. Kemudian sebelum bapak ceramah saya disuruh ke depan, dikasih panggung, suruh baca doa kayak apa gitu ya, suruh baca seperti dulu saya masih ingat inna a'toina kal kausar itu. Jadi anak-anak kecil ya. Akhirnya dalam pikiran saya kalau enggak itu tuh saya ngerebut mic bapak gitu. Kalau bapak mau ceramah, itu umur berapa itu? belum sekolah, masih belum TK juga lah, paling 3 tahun 4 tahun. Masya Allah. Masih kecil gitu. Jadi tapi saya ingat, sampai sekarang tuh masih ingat ketika dibawa malam-malam, ayah saya pulang jam 12 malam, jam 1 ngisi pengajian di pelosok, melewati hutan rimba lah gitu, gelap. Dan gitu. Ayah suka bersenandung juga? Iya, kalau ceramah ayah itu seperti almarhum Uje. Jadi kalau ceramah terus nanti juga di sela-sela itu nanti ada kalau dalam bahasa Sunda itu ngahaleang. Ngahaleang itu artinya tiba-tiba bersenandung gitu. Tapi cara menjelaskan misalnya tentang ini sedang menjelaskan tentang fikih ya, tentang air, macam-macam air gitu. Ayah saya nanti disenandungkan, jadi orang tuh dengar gitu, seneng. Jadi nggak sepaneng gitu, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang tidur karena ayah saya sakur cai bijil ti bumi ti langit menang dipakai susu cinajan pahit kaya ibun cilaut sumur wahangan ciburial hujan buah jeung cihujan. Masya Allah. Itu bahasa Sunda, tapi itu fikih, itu tentang air ya. Jadi untuk menyampaikan ke masyarakat itu dinyanyikan, dilagukan. Jadi masyarakat itu jadi Sebentar Kang, mudah. Itu tahun berapa ya masa kecil Kang Denny itu? Tahun 1985. Dan ayah sudah berceramah dengan gaya entertain seperti itu ya? Seperti itu. Luar biasa itu. Dan belusukan, betul-betul di dalam gitu loh. Saya pun pernah suatu malam diajak bapak itu pulang jam 11 kan dia naik truk kan, di depan di truk itu. Truk perkebunan. Di belakangnya ada teh gitu kan. Teh. Jadi saya ikut bapak pernah. Nah, kata bapak tuh tiba-tiba berhenti di tengah hutan, dimatiin lampunya. Ada mencek katanya. Apa itu? Mencek tuh rusak. Ada rusak lewat. Tapi saya tuh supaya saya nggak takut gitu. Tuh rusak lewat gitu. Tapi pikiran saya kok rusak belang-belang gitu. Jadi yang lewat tuh harimau. Gitu, Kak Adi. Jadi harimau lewat gitu ya. Terus besoknya lagi, yang kemarin tuh rusak atau harimau? Saya nanya ke bapak gitu. Itu rusak kalau bapak itu supaya saya tuh nggak takut. Tapi saya nanya ke ibu saya itu yang belang-belang tuh rusak atau harimau? Ya harimau kata ibu saya gitu. Jadi sejak saat itu tuh jadi pengalaman yang gitu ya. Ayah saya tuh nggak nakut-nakutin. Ayah saya tuh nggak ini malah yuk sholawatan yuk baca sholawat yuk waktu itu ya. Jadi Maulaya sholli wa sallim da iman abada gitu. Saya tuh disenandungkan supaya saya tuh tidur. Ayah saya sholawatan itu entah ada perasaan takut atau apa atau gimana ya, ada harimau lewat gitu, tapi begitu disolawatin itu
pergi harimaunya lewat gitu. Tapi itu kan di hutan. Ya memang dulu, kalau sekarang mungkin udah nggak ada. Di Gunung Masya Allah, Patuha gitu ya. waktu itu. Jadi Itu kalau bapak ya, ayah ya. ayah saya, Kalau ibu ada juga memori-memori tentang ibu senandung? saya juga suka senandung-senandung qasidahan. Gitu ya. Jadi Tadi ya, nasi daria tadi. Nasi Daria itu sampai ngumpulin kasetnya sampai banyak sekali gitu. Saya Berapa waktu album kecil aja? kaset itu suka saya pakai mainan tuh loh, ditumpuk-tumpuk rumah-rumahan kaset-kaset itu. Jadi terus ibu saya bilang nanti kalau udah mainan simpen ya, soalnya itu biar nanti diputar lagi masih bagus gitu kan. Jadi diputar. Jadi tiap sore itu diputar tuh di masjid. Jadi untuk sebelum 1 jam sebelum maghrib itu apa namanya, saya tuh mendengarkan suara qori dari Muammar, Nanang Qasim, Iya. Maria Ulfa, Betul. beliau itu legenda ya. Dan juga itu ya. qasidahan. Jadi sambil main dengan teman-teman tuh sambil kalau dulu kan mainannya solodot gaplok, ucing-ucingan di Sunda kan saya. Susulumputan itu kalau di sini petak umpet gitu. Tapi ada nyanyi-nyanyi kedengaran itu kan di masjid. Nah, itulah yang saya juga tangkapkan. Dunia anak-anak kita era dulu itu adalah dunia yang penuh senandung. Oh iya betul. Dalam permainan itu ada senandung. Bangun tidur saya disenandungkan. Betul. Nanti kalau nangis waktu kecil tuh disenandungkan. Orang-orang bekerja aja suka bersenandung Iya. dulu kan? Terus tidur disenandungkan. Betul. Tempat saya pemetik teh itu kalau pagi-pagi itu ceria, semangat, mereka bersenandung, Iya. nyanyi-nyanyi. Itu saya gitu. juga menangkap itu di Nyanyi-nyanyi betul-betul. Nanti pulang pun sore pun sambil jalan tuh sambil nyanyi-nyanyi nggak ada kesedihan, nggak ada kesusahan, nggak Iya, ada. iya. Padahal bawa daun teh yang berat itu, tapi biasa seneng. Jadi ternyata senandung itu bisa menghilangkan capek ya, Iya. bisa menghilangkan rasa suntuk, capek dan lain-lain, nggak dirasa gitu. Sebenarnya ada tapi nggak dirasa. Jadi kalau mendengar cerita Kang Denny gini, saya jadi memahami kenapa kemudian Kang Denny begitu mencintai nasyid ya. Saya melihat Kang Denny ini salah satu munsyid yang sangat berdedikasi ya, istiqomah di tengah-tengah tantangan musik yang sedemikian luar biasa. Kang Denny tetap istiqomah bernasyid dengan style gaya nasyidnya, pilihan-pilihan lagu yang itu seolah-olah menjadi bagian dari hidupnya. Saya melihat misalnya banyak teman-teman yang dulu aktif bernasyid, mereka bernasyid, tapi kan mereka punya pekerjaan yang lain. Iya. Mereka melakukan aktivitas yang lain. Mereka mungkin guru, trainer, atau pedagang, dan seterusnya. Tapi yang unik, Kang Denny ini mengingatkan saya pada sosok penuh dedikasi seperti abang kita Wes Ibnu Se ya. Pendongeng, mungkin tahu ya. Oh iya. Beliau itu, Kang Denny, seorang pendongeng Iya. yang menuliskan di KTP-nya, pekerjaannya itu pendongeng. Karena beliau fokus di situ. Nah, saya melihat Kang Denny ini juga begitu, teman-teman. Beliau ini bernasyid, memang aktivitasnya itu. Dari majelis ke majelis, untuk memberikan nasihat-nasihat melalui alunan senandung-senandung nasyidnya yang luar biasa. Kang, bagaimana menjaga konsistensi panjang itu? Tetapi saya ingin bertanya, ada nggak ya di masa, tadi kita berbicara tentang memori masa kecil yang mewarnai Kang Denny. Ada tokoh nasyid yang itu sangat menginspirasi Kang Denny gitu. Iya. Kalau waktu kecil memang saya suka waktu kecil ya. Di waktu kecil itu ya saya suka dengan suara-suara orang membacakan Al-Qur'an yang dibawakan dengan qiraatul Qur'an. Qori itu saya suka gitu. Yeah. Jadi saya suka, saya ngefans ya dulu sama Ustadz Muammar seperti itu, jadi ngikutin kalau didengarkan itu ngikutin, saya sambil di bawah pohon teh duduk-duduk sampai diulang-ulang didengerin gimana sampai terbentuk di dalam pita suara sendiri, sepertinya nempel itu nada-nadanya Muammar itu gitu. Ya, padahal saya kan
eh, belajar Kori nggak biasa aja ya, maksudnya bukan yang fokus gitu khusus ya. Tapi nada-nada itu keingat waktu Iya, kecil. karena seringnya. Jadi jangan ya. dikira bahwa nada itu akan muncul sekarang, tidak instan. Itu adalah bekal dari masa kecil yang menempel di memori kita. Oke, Gitu. saya setuju Kang. Jadi banyak orang kadang bertanya, saya suaranya fals, bisa nggak sih dibenahi? Ya, membenahi falsnya suara itu salah satunya sebenarnya berawal dari telinga sebenarnya. Dan itu adalah sebuah perjalanan panjang. Orang yang banyak mendengar, ya banyak perbendaharaan nada melodi masuk pikiran bawah sadarnya, dia akan lebih mudah mengikuti. Tapi kalau orang jarang mendengar, nah ini biasanya mengikuti pun jadi miring-miring kalau orang Jawa bilang ya, fals gitu ya. Itu. Saya tidak belajar vokal ya dari kecil, tapi sering mendengarkan. Mendengarkan orang ngaji, apa namanya, kayak nasi daria aja kan diulang, dipakai kaset itu kan dimundurin deh, gitu. Kalau dulu sampai kan bisa gujud, diputar pakai jari itu kan? Iya, pakai jari sama pakai ballpoint kan. Sampai pagujud gitu, apa namanya, sampai pitanya keriting gitu, sampai bunyinya itu wek gitu ya. Jadi dulu sampai lagu Palestina itu sampai sekarang ingat. Jadi ketika Palestina tuh udah ada dari saya waktu kecil itu dulu. Ya, jadi ketika dengar lagu Palestina itu, saya anak kecil loh, masih kecil, masih belum sekolah, tapi ngedengar lagu Palestina tuh merinding, nangis gitu. Jadi mungkin bawaan-bawaan sensitif itu udah dari kecil gitu. Agak sensitif ketika dengerin lagu kayak gini, tiba-tiba loh, Palestina, negeri para rasul dan para nabi, tempat suci umat Yahudi, Nasrani, dan umat Islam. Gitu. Jadi itu nasi daria Kang ya? Nasi daria. Tapi ketika dengar kalimatnya, dengar cara menyanyikannya, kok ingat. Sampai ibu saya bilang, kok hafal ya, katanya. Nadanya itu hafal gitu. Waktu kecil kan nadanya hafal, dari sini ke sini, nggak salah katanya nadanya gitu. Itu memang menurut Kang Denny itu yang cukup kuat mewarnai sampai ketika Kang Denny berkarir di nasyid ya? Atau ada tokoh nasyid tertentu yang barangkali menginspirasi, wah saya pengen fokus juga di sini gitu? Iya. Kalau saya itu sebenarnya bernasyid itu ya secara serius sejak tahun 2000 lah di Jogja ya. Sejak tinggal di Yogyakarta. Iya, kuliah dia. Ya, jadi dulu cita-cita saya tuh dulu simpel sih, pingin jadi apa kalau waktu ditanya kecil, pingin jadi pemandu wisata. Itu loh, bukan pingin jadi apa-apa. Menarik, makanya ke Jogja Kang Denny ya. Pingin jadi pemandu wisata. Akhirnya hal-hal yang membuat saya biar bisa punya talenta atau punya apa ya, punya kemampuan, punya skill sebagai pemandu wisata itu yang saya kejar. Pertama harus bisa, ayah saya kan bilang harus ramah, harus bisa, harus humble, harus bisa bersenandung. Orang tuh disenandungi seneng loh. Terus harus bisa bahasa Inggris, harus bisa ini, bisa itu, harus mempelajari peta, harus mempelajari. Akhirnya bapak saya dulu belikan RPUL, buku rangkuman pengetahuan umum lengkap. RPUL itu waktu SD itu dibeliin buku sama bapak untuk dihafal. Jadi akhirnya kelas 5 itu udah hafal isinya RPUL. Hafal itu karena dibaca terus. Itu kitab pusaka zaman kita dulu. Iya, jadi kan sekarang, oh saya sekarang ada di mana? Saya ada di Pontianak. Oh saya ada di Mataram. Mataram tuh apa sih? Oh ibu kota Nusa Tenggara Barat. Dulu adanya di RPUL. Sekarang saya terlewati. Nah ini menarik Kang. Sekarang ini kan pendidikan anak-anak itu cenderung menganggap bahwa materi-materi hafalan itu materi-materi yang tidak terlalu bermanfaat. Sehingga memang porsi pembelajaran, aktivitas belajar itu yang mengarah ke hafalan-hafalan itu sekarang dikurangi banget. Tapi melihat tadi pengalaman masa kecil Kang Denny, ternyata sebenarnya menghafal itu memiliki manfaat juga yang betul. luar biasa. Iya. Dan itu ketika kita sudah terjun, ya, apalagi seperti Kang Denny yang sering keliling ke mana-mana ya. Kak Adi juga kadang-kadang kalau ke daerah itu, jadi ingat materi-materi yang dihafalkan waktu anak-anak. Oh ini ibu kota daerah ini, ketemu juga. Dan itu senang. Senang. Kita waktu kecil sekedar menghafal.
manfaatnya belakangan gitu. Nah Iya. sekarang belum sudah banyak nikah. Kalau makanya gini, kalau sekarang sih saya punya saran. Kalau menghafal itu harus ada nadanya. Nah, oke. Itu akan mudah. Iya. Ada nadanya. Yang ngaji pun istilahnya kayak murotal gitu. Beda dengan yang hanya hafal biasa, tapi kalau ada nadanya sedikit gitu, ada itu tuh lebih mudah Iya. gitu. Waktu kecil pun begitu. Jadi apa namanya, ayah saya itu kalau ngajarin kitab Safinah Jurumiyah dulu waktu kecil ya, itu pasti dibawakan dalam nuansa yang menyenangkan. Jadi begitu belajar kitab atau belajar sesuatu apa namanya yang kata orang sulit, itu dibawakannya dengan Menarik. ada nadanya, seneng, wah kayaknya itu sesuatu yang indah gitu. Iya. Jadi waktu kecil tuh misalnya bapak saya bilang apa namanya, kalau alhamdulillah arisagaya apa namanya, arisadaya puji eta alhamdulillah eta lillahi kagungan Gusti Allah gitu, kagungan Gusti. Nah sifatna Gusti Allah ar-Rahmani anu maparinna nikmat ageng di dunia sareng di akhirat, ar-Rahimi anu maparinna alit di akhirat tungkul. Itu kan begitu. Tapi kalau sama bapak saya diajarin ke saya jadi alhamdulillah kalau nyebaca dengan Gusti Allah eta lillahi. Aduh lupa saya. Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageng di dunia sareng di akhirat, Ar-Rahimi anu maparinan nikmat alit di akhirat wungkul. Jadi itu yang mendengarkan pasti seneng. jadi bikin itu juga yang kali jadi ingat ini Kang Denny. Saya pernah bikin album ya dengan beberapa teman itu, album Cinta Sholat. Pernah dengar kan? Iya. Album Cinta Sholat itu idenya begitu kan? Idenya itu supaya anak-anak lebih mudah menghafal bacaan-bacaan sholat. Tidak sekedar menghafal, dia paham makna setiap kalimatnya. Iya. Maka kemudian dibikin lagu. Iya, betul. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Pemurah. Pemenggalannya pun dibikin sederhana untuk anak. Iya, memang simpel gitu. Terus nanti akhirnya kan diikuti, terus akhirnya kan secara bawah sadarnya pun kalau duduk-duduk dia bersenandung gitu. Betul. Kalau sekarang kan kita kalau dengar lagu-lagu viral itu langsung tiba-tiba ikut nyanyi juga kan. Iya, betul. Lagi nyapu, lagi beres-beres, lagi naik kendaraan pun Spontan aja ya. spontan tiba-tiba ikutan. Oh, ini lagu kok lagi viral sekarang gitu ya. Oke, bicara tentang lagu viral, lagu yang berkesan. Ada nggak ini dalam serangkaian panjang ketika Kang Denny bernasyid, satu lagu yang sangat bersejarah ya, unforgettable. Iya, yang unforgettable. Iya, unforgettable. Iya, itu saya yang pertama itu dulu suka lagunya Yusuf Islam. Ya. Cat Stevens. Ya, ketika beliau sudah masuk Islam ya. Itu lagunya itu entahlah kebayang-bayang, jadi kemana-mana itu saya harus hafal nih. Kemana-mana saya ini, kalau saya bawain kemana-mana kayaknya ini bisa menjadi salam persahabatan untuk siapa saja. Ya, saya akan menyapa orang, mau orang muslim non muslim dengan lagu ini gitu, sampai begitu dulu ya. Jadi You Are Allah itu pasti hafal sampai sekarang Kang? Hafal insya Allah. Bisa disenandungkan gitu. Ini lagu-lagu kita nggak pernah bosan dengerin suaranya lagu kenangan pertama kali seneng nasyid lagi gitu ya. Oke. Coba kita dengar sama-sama ya. Ini Kang Denny coba mensenandungkan satu lagu yang sangat legenda. Iya, itu lagu Cat Stevens ya. You are Allah, you are always there when I need you to cry for and share. Allah the Great, Allahu Akbar. I can see you all around me. I can feel you always near me. I can know you with heart and mind. You are created me and other also fine. Tuh lihat nih, saya spontan. Diingat itu langsung apa ya? Tiba-tiba meneteskan air mata. Lagu ini sempat dibuat dalam album versi anak-anak juga. Iya, banyak. Tapi bagi saya ini lagu yang
tidak bisa dilupakan sampai sekarang itu. Masya Allah. Kemudian kalau saya bawain di mana, nanti saya tambahin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi bawain ini di depan teman-teman non muslim, mereka tanya, itu apa katanya? Kesempatan nih untuk ngejelasin gitu. Kalau mereka udah tertarik tanya-tanya gitu, justru saya harus mencari jawaban apa sih tadi itu, apa yang saya senandungkan itu. Nih yang saya senandungkan ini artinya ini. Jadi kan tinggal googling aja, kalau sekarang kan mudah gitu. Jadi nih cara mendekati, akhirnya mereka jadi sahabat, jadi teman. Orang-orang Filipina, orang Nepal, kemudian orang India, orang Kanada ke Jogja itu jadi saudara gitu, ke rumah saya. Mendengar lagu-lagu yang tadi disampaikan Kang Denny, memang rasanya damai, penuh cinta gitu kan. Nasyid itu cinta itu sendiri kayaknya gitu. Nah, berbicara cinta nih, apa sebenarnya yang menyebabkan Kang Denny kemudian betul-betul jatuh cinta pada dunia nasyid? Apakah karena melodinya yang khas, atau karena apanya, karena mungkin ada pengalaman di belakang itu? Iya, cinta itu kalau kata bahasa Jawa itu apa, Kak? Tresno. Tresno, Jalaran Soko Kulino. Artinya, cinta itu hadir karena kebiasaan. Karena kebiasaan ya. Karena sering kita bersamai, sering kita mendengar, sering kita bersama dia dan seterusnya. Munculnya mahabbah kepada Rasulullah karena kita sering baca sholawat, menyampaikan, ya Rasulullah, semoga saya mendapat syafaatmu kelak. Ya, gitu. Jadi karena sering baca, sering menyampaikan. Kalau enggak, kita nggak dikenal kan, gitu. Siapa sih nggak pernah baca sholawat kok, misalnya gitu. Nah, begitupun lagu. Ketika sering disenandungkan, ketika sering oh saya dulu sering menyenandungkan lagu itu apa? Cing ai, weitati Allah. Yiche ai wai fu chong seng, Islam serati ceng siang. Siapa sih punya? Ternyata Raihan. Saya pengen ketemu Raihan. Jadi kalau ada Raihan di sini, ada konser Raihan nih di Jogja dulu, datang saya gitu ya. Beli tiket lah dulu gitu ya. Konser nasyid itu. Kemudian alhamdulillah di tahun 2003 saya punya kesempatan sepanggung, bahkan nyanyi bareng dengan Raihan. Karena saya mencintainya, ada mahabbah. Dulu di UII, di UII ada forum semacam konser nasyid. Beliau grup Raihan ini diundang, dan kemudian saya waktu itu bersama dengan teman-teman Elingkar P sudah ngebentuk kelompok nasyid kan, mendapat kesempatan untuk tampil sepanggung. Dan dan begitupun dengan beberapa yang saya istilahnya saya menjadi salah satu, ini keberhasilan beliau nih. Menginspirasi begitu dengan Haddad Alwi, tokoh-tokoh inspirasi itu alhamdulillah jadi bisa sepanggung, bisa duet gitu. Dan Alwi dengan Kang Opik, kemudian dengan banyak yang mereka tuh sudah berkiprah sudah sangat lama gitu. Gitu. Jadi Kang Denny ini, tapi tidak untuk kita bicarakan di sesi ini ya. Nanti ada sesi tersendiri di mana kita akan berbicara tentang nasyid backpacker. Nanti itu ya, episode berikutnya. Karena Kang Denny ini sudah tidak saja bersenandung bernasyid di Indonesia. Lusuan istilah Kang Denny tadi ya, kemana-mana, tapi sampai ke beberapa negara. Itu nanti episode berikutnya setelah episode yang ini Kang Denny. Boleh. Oke, kita masih membicarakan tentang cinta tadi, nasyid dan cinta. Nah itu betul. Jadi kita harus dipenuhi atau ada rasa mahabbah dulu kepada siapapun ya. Jadi bagi saya nasyid itu bukan panggung ya, bagi saya ya, bukan panggung saja. Jadi baru koman nih, bukan panggung saja. Tapi ketika kita menyenandungkan di depan orang bahagia, orang senang. Ketika disenandungkan orang galau, jadi tiba-tiba galaunya hilang gitu. Ketika disenandungkan di depan orang sakit, tiba-tiba saya kalau ke orang sakit nggak mau, aduh
waduh gimana ya, kok seperti gimana ya, kayak bikin down gitu ya. Tapi Iya, saya menghibur. kalau menghibur, ajak nyanyi. Jadi kalau malah ketemu dengan apa namanya simbah-simbah di sini ada yang sakit, keluarganya bilang kasihan udah lama sakit gitu, udah nggak ingat, udah nggak itu. Masa sih? Coba saya deketin. Terus saya langsung, Mbah, assalamualaikum. Coba terusin, Mbah. Bengawan Solo katanya ikutin. Tiba-tiba itu loh. Riwayatmu itu ngikuti. Jadi ada game Terus dengan pelan-pelan dia buka mata duduk. Terus minta lagi lagu. Akhirnya saya kasih hampir malam di Jogja. Terus ya ketika keretaku tiba, sampai di video sama keluarganya. Terus Mbah ini sembuh, duduk gitu kan, tidur terus gitu. Iya. Ya memang bisa membangkitkan memori yang lama. Betul, itu lagu-lagu itu. Jadi tadi bahwa kalau kita bersenandung, bernasyid itu harus ada rasa, harus senang dulu, bahagia dulu. Mau diundang kemana lah, ke daerah gitu. Jadi saya yang saya kebayang kebahagiaan dulu, bahagia. Saya bertemu dengan orang NTT, bertemu dengan orang Papua, bertemu dengan di Hong Kong. Jadi, kalau tadi kan khawatir. Ya. Antara cinta lalu tumbuh bahagia, atau kita hadirkan kebahagiaan bernasyid sehingga kemudian pelan-pelan justru semakin kuat rasa cinta itu. Saling ya kayaknya. Oh iya, yang jelas harus kelihatan bahagia dulu. Karena Sepakat. Karena bagaimana kita akan sampai pesan-pesannya, tapi kalau kitanya cemberut, kalau kitanya mukanya dilipat, atau kalau kita apa namanya tidak senyum atau tidak apa, saya juga manusia biasa, banyak masalah, banyak ya ada problem dan lain-lain. Tapi ketika kita sudah bertemu dengan orang lain, sebisa mungkin ya seperti orang itu nggak tahu kalau satu lagi punya beban gitu kan, nggak tahu kalau satu lagi banyak masalah, banyak problem. Tapi kok bisa nyanyi ya nggak ada hubungannya, ya senandung ya senandung. Kita membahagiakan diri sendiri, bahkan sering lupa tadi. Kalau saya itu sedang ada masalah, sering lupa gitu. Sedang ada beban nih yang harus diselesaikan misalnya, sampai lupa gara-gara kita bersenandung dengan rasa bahagia, akhirnya muncul bahagia beneran gitu. Itu baru hanya tadi itu awalnya pura-pura bahagia aja. Pura-pura bahagia supaya kelihatan bahagia gitu. Tapi akhirnya lupa benar. Allah itu menancapkan rasa bahagia itu di dalam hati karena itu tadi mulai bahagia, dan orang lain yang ada di depan kita pun vibrasinya kita sampai, orangnya pun ikut bahagia, kita pun jadi ke bawah sampai lupa kalau saya itu tadi itu mau acara saya sakit kepala, pusing, harus tidur nih. Tapi ketika itu lupa dan akhirnya betul-betul sembuh sakit kepalanya itu. Karena memang ya menikmati. Disitulah ada rasa, setelah bahagia baru nanti cinta pun muncul, rasa aduh sayang, aduh kasihan ya, aduh. Jadi sampai kalau ke suatu daerah saya tuh kadang aduh saya pingin jangan dulu pulang deh, sehari lagi lah di sini gitu. Dengan masyarakat tuh seneng gitu. Ngumpul-ngumpul, makan-makan bareng. Ini kalau pergi ke daerah tertentu selalu saya lebihin. Nggak langsung datang, duduk, makan, tidur, perform, pulang. Nggak menikmati. Kalau saya nggak. Jadi saya harus menikmati. Kalau ada di suatu tempat harus tahu. Pertama saya cari dulu masjid. Saya senang ke masjid, nyari masjid dulu. Bahkan saya abadikan ya. Mau dibilang terlalu lebay diabadiin di mana gitu kan, dipoto di apa. Ini loh masjidnya di ini, saya suka. Terus kalau ada ulama atau kiai, saya suka sowan di satu tempat itu, walaupun nggak kenal tadi, nggak kenal, tapi saya datangi silaturahim, kemudian baru menikmati pesona tempat tersebut, alamnya, budayanya, masyarakatnya, dan saya ceritakan dalam medsos. Nggak mau saya ceritain jelek-jelek, walaupun itu memang ada, tapi yang cerita yang bagus-bagus nih. Itu perjalanan Kang Denny kemana-mana sejak awal 2000-an itu, kalau ditulis buku sudah beratus-ratus halaman itu. Masya Allah. Itu menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya itu kan. Ya masih PR lah, insya Allah ya, mudah-mudahan. Ya, oke Kang, kita lanjut. Ya. Nasyid sudah berapa tahun ya? Berarti dari awal nasyid-nasyid yang kemudian kembali dipopulerkan oleh kelompok teman-teman kita dari Malaysia itu ya.
Saya pikir tahun 90-an sudah muncul ya. Sudah. Ya, tahun 90-an sudah muncul. Masa yang panjang. Kemudian sekarang tantangan yang baru kan. Dunia digital. Anak-anak kita dari PAUD ya sampai anak-anak sekolah remaja dan seterusnya. Rasanya semakin nggak bisa dilepaskan dengan gadget. Ya. Musik itu menjadi sesuatu yang sangat mudah diakses mereka, dan genre musik yang sedemikian banyak itu mereka punya pilihan, salah satunya sangat dipengaruhi oleh medsosnya kan. Ya. Nah, melihat kondisi seperti ini, seberapa optimis Kang Denny melihat nasyid ini akan tetap bertahan ke depan? Iya. Beda tahun, beda masa, tahun berganti, waktu berjalan begitu cepat, berubah ya. Yeah. Nah, justru saya mencoba mengikuti. Ketika ada di tahun 2020 dengan di tahun 2014 pasti berbeda tuh. Ya. Makanya ketika kita eksis dengan yang saat itu sedang disukai masyarakat, atau istilah sekarang sedang viral tuh apa sih yang disukai itu. Justru kita mencoba supaya tidak hilang nasyidnya itu, tetap ikut dengan kondisi saat itu. Berkarya itu jadi nggak karya yang sudah lama tapi kita pertahankan, tapi dengan genre yang lama gitu, yang kuno, yang istilahnya orang sekarang sulit untuk mengikuti gitu. Jadi idealisme bernasyid kita tetap ada, tetapi kita masuk dalam bentuk-bentuk baru yang hadir, yang tetap easy listening, namun muatan isi dari lagu tersebut yang lebih penting gitu. Ya, sekarang kemarin kita kan lihat eranya Maher Zain, kemudian era Sabian, terus era apa lagi? Justru dengan kemajuan teknologi itu kita harus manfaatkan, harus mengambil peranan di situ, harus bersyukur dengan kemajuan teknologi. Saya pun melihat di medsos ini semakin banyak para pegiat-pegiat nasyid, pegiat sholawat, baik secara grup ataupun secara personal gitu kan, ya secara solo. Mayoritas dari mereka dari kalangan dari ibu ya. Enggak, remaja sekarang banyak sekali. Remaja banyak juga ya. Banyak remaja. Saya lihat, coba cari sajalah di medsos itu. Yang remaja-remaja sekarang yang berkiprah di nasyid itu sangat banyak, dan mereka lebih kreatif, bagus-bagus. Sholawat pun sudah dibuat dalam bentuk yang easy listening, yang enak didengar, yang viral, yang viralnya pun mengalahkan musik lain. Sudah lama banget saya tidak melihat ada regenerasi kelompok-kelompok tim-tim nasyid baru ya. Nah, kalau itu memang menjadi catatan. Itu ya. Betul ya memang ya. Kalau saya melihat dulu kan banyak sekali teman-teman kita. Tapi kan eranya Kak Adi, zamannya Kak Adi beda. Sekarang pun kan jarang tuh festival band. Band-band yang sekarang kan band-band yang dulu muncul lagi, lagu-lagunya pun lagu-lagu yang dulu. Band-band sekarang sudah nggak sepopuler yang waktu saya masih remaja. Kayaknya kemudahan seseorang untuk mendapatkan panggung secara lebih mudah sekarang melalui berbagai platform digital. Itu yang membuat mungkin ajang-ajang seperti itu jadi jangankan yang berkualitas, yang kita di medsos cuma ngantuk aja bisa viral kok. atau orang makan terus gitu kan, atau orang diam aja terus live streaming ataupun foto setiap hari satu. Begini melongo bisa viral. Jadi tapi itu dia, viral itu ada manfaatnya nggak gitu. Apakah viral itu membawa mudarat? Viral itu kan sebentar ya. Tapi yang berat itu kan mempertahankannya ya, keviralannya itu. Tapi kalau viralnya positif, viralnya bagus, dia misalnya karya-karyanya bisa dinikmati, bisa bermanfaat buat orang, itu kan menjadi sedekah buat dia sendiri. Gitu. Viral yang menginspirasi dan memberikan makna. Gitu. Iya. Jadi kalau yang viral-viral ternyata malah menjadi dosa jariah gitu, itu nauzubillah min dzalik ya. Jadi oleh karenanya buat teman-teman yang masih remaja-remaja nih, ayo kita tuh hidup tuh pilihan kok, mau nyari apa, mau yang buat seperti apa karya itu. Kalau kita hanya pingin ditertawakan saja bisa sih sebenarnya ya, bisa viral. Tapi apakah manfaatnya buat kita ada selain cuan gitu kan? Tapi kan
efeknya yang akan terjadi atau kedepannya seperti apa gitu. Makanya kalau Jadi yakin ya nasyid ini bisa yakin. bertahan Yakin. karena dia mengikuti perkembangan gitu ya. Saya melihat eranya Gus Azmi ya, dia membawa nuansa hadroh. Ya. Tapi itu sampai kemana-mana, ke mancanegara, bahkan di media sosial juga, Masya Allah luar biasa. Iya. Termasuk sahabat saya yang dari Bandung tuh, Ai Khadijah. Oh iya. Iya, berapa juta yang lihat hanya untuk satu lagu Yasir Lana. Sehingga lagu itu masuk kemana-mana. Masuk ke di anak kecil, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Ketika dibawain itu langsung semangatnya muncul. Ilahana, ya ilahana, Yasir lana umurona. Saya bawain ini di mana-mana kayak lagu wajib. Iya. Saya udah izin Sangat ke orang. populer, Jadi inilah seperti lagu wajib di mana-mana. Jadi lagu apa? Ini Yasir lana gitu. Jadi ya memang masanya sedang begitu berjalan terus. Oke, Kang Denny ini kan bernasyid dengan audiens yang sangat luas teman-teman. Kalau Kak Adi kan selama ini memang fokus pada lagu anak-anak, lagu anak-anak edukatif itu fokus saya. Karena saya dulu pernah mengajar di TK juga, di TPK dengan teman-teman di SPA Yogyakarta. Itu pengalaman panjang itu yang menginspirasi saya untuk banyak berkarya, terutama di lagu anak-anak. Tapi Kang Denny ini hampir semua usia. Tadi sudah sampaikan dari ibu-ibu, remaja. Nah sekarang ini pertanyaannya yang bersinggungan dengan saya nih, dengan dunia anak-anak kan. Bagaimana kepedulian teman-teman komunitas nasyid ya, Kang Denny secara pribadi dan sahabat-sahabat pecinta nasyid itu untuk menjaga keberlangsungan regenerasi ini sampai ke anak-anak kita. Bagaimana, ada nggak upaya-upaya khususnya untuk anak-anak ini? Iya. Anak-anak ini kan sukanya ngikutin ya, menirukan juga kan. Generasi yang paling mahir meniru. Jadi sekarang eranya, saya tuh kalau lihat di medsos banyak kok, sangat banyak anak-anak yang penasid-penasid, bahkan mereka pun sangat viral gitu. Kalau kita lihat ya gitu. Cuman ya itu dia harus dikemas lebih bagus lagi, lebih berkualitas lagi, kemudian punya karakter sendiri-sendiri. Kalau kayak dulu kan penyanyi-penyanyi cilik tuh semua punya karakter ya. Jadi mulai penyanyi ini sampai sekarang, sampai udah dewasanya pun, oh itu yang dulu nyanyi ini, oh yang gini gitu kan. Tapi kan kalau kita kayak penasid-penasid yang hanya mengcover saja, itu kan harus punya identitas ya. Identitas ini dalam bentuk karya, dalam bentuk lagu. Oh ini lagu ini gini. Keburu besar, tiba-tiba udah dewasa. Masa anak-anak kan cepat sekali. Iya, cepat sekali. Dan dulu kita cukup menikmati karena banyak sekali hadir album-album lagu anak-anak yang itu sangat berkesan ya bagi anak-anak. Nah, bahkan kalau kita lihat munculnya nasyid-nasyid dari negeri jiran misalnya, itu juga ada kelompok anak-anak juga yang muncul. Singapura tadi yang lagunya Kids Seven itu kan dibawakan anak-anak. Dibawakan lagi ya. Ya, ada Umay atau siapa aja waktu itu, banyak juga kan yang dari Malaysia. Nah, di luar yang genre lagu anak-anak umum gitu, yang saya maksud. Jadi lagu religi anak-anak atau secara spesifik kita menyebutnya nasyid anak-anak, itu memang masih sangat agak kurang ya, agak langka menurut saya. Bagi komunitas nasyid ini, bagi komunitas nasyid, bagi kumpulan nasyid ataupun ya semacam perkumpulan ya di Indonesia, itu harus punya agenda yang punya agenda untuk melahirkan bibit-bibit baru nih, khusus anak-anak gitu. Misalnya per 2 bulan sekali. Dulu kan sering banget ada festival. Iya dulu sering. Jadi juga saya sarankan juga nih kepada teman-teman pegiat nasyid yang terkumpul dalam sebuah perhimpunan, asosiasi ataupun apa, itu kita ramaikan lagi, terus buat yang sekreatif mungkin, yang kekinian, gimana caranya biar memunculkan lagi para penasid-penasid anak-anak ya, para pegiat sholawat anak-anak, tapi diwadahi, kemudian dikasih tempat, kasih panggung, dan akhirnya kan muncul lagi gitu. Jadi komunitas nasyid kita ini sekarang gimana kondisinya kan? Lagi mati suri atau gimana? Enggak. Kalau mati suri enggak ya? Tetap mereka berjalan gitu. Cuman kalau saya tetap harus tambah semangat.
harus ditambahi semangatnya supaya menyemangati yang lain gitu. Jadi dihimpun lagi. Coba kalau kita bergerak para penasid satu kabupaten aja, kita ada kayak sensus apa ya namanya, kayak didata gitu lah. Yang punya talent-talent gitu kumpulkan di satu kecamatan aja, itu pasti banyak itu. Kemudian ada yang ngebentuk, dihidupkan lagi festival-festival. Kemudian ada yang ngebentuk, ada yang ini dibuatkan grup duo, trio gini. Kemudian ada acara-acara rutin, kemudian dikemas demikian rupa, kemudian dibuat bagus gitu, dilatih dan lain-lain. Itu nanti insya Allah akan muncul lagi gitu. Walaupun masanya itu sebentar kan, anak-anak itu tahu-tahu setahun 2 tahun udah besar gitu. Ini anak punya potensi luar biasa. Kalau nggak segera ditangkap, suaranya sebentar juga berubah lagi nanti ketika remaja. Iya. Oke Kang, ini di akhir ya, karya-karya yang selama ini terlahir dari aktivitas bernasyid Kang Denny. Jadi selain membawakan senandung-senandung karya para pencipta nasyid yang lain, saya lihat Kang Denny juga meng-create karya-karya sendiri. Iya. Sudah ada berapa karya yang selama ini dibuatkan? Kalau total semua dengan yang punya dibuat orang lain ya, maksudnya kolaborasi dan lain-lain lah, sekitar 130 lagu lah kurang lebih. Juga ya. Kurang lebih ya sekitar segitu. Dan itu sudah pernah albumkan album juga? Kalau yang dulu ya tadi Sapu Jagat album, itu profesional, album dari Nirwana Record Surabaya. Itu dan lagunya pun sekarang milik Nirwana Record gitu. Dan itu yang membawa saya bisa ke sana kemari itu alhamdulillah, karena lagu Sapu Jagat dulu itu betul-betul dikemas, kemudian didistribusi, kemudian video klipnya dibuat dan di-share di YouTube. YouTube belum populer di Indonesia, itu YouTube sudah ada untuk teman-teman Hong Kong, udah bisa lihat di YouTube dulu gitu. Dan di TV-TV itu yang membuat, makanya kita kalau untuk teman-teman penasid itu salah satu hal yang untuk menyampaikan pesan-pesan kita adalah harus punya karya, harus punya video lah, betul. Video klip gitu. Dan akan lebih bagus tadi kan karya-karya original kita, yang seperti dibuat Kang Denny itu akan lebih kuat juga sebenarnya. Oke Kang. Iya, baik. 1 jam kita nggak kerasa ngobrol. Nggak terasa ya. 1 jam. Tidak terasa. Ya, karena yang diajak ngobrol enak sih ya. Oke. Kang Denny terakhir nih. Pesan-pesan, harapan-harapan Kang Denny sebagai seorang munsyid, seorang pegiat nasyid. Bangunlah jembatan yang kuat dan kokoh, dan jangan membangun dinding yang tinggi dan tebal. Gitu. Itu pesan dari ayah saya kepada saya. Maksudnya apa? Maksudnya lewat nasyid ini ternyata membangun jembatan itu adalah membangun silaturahmi dan dengan teman-teman. Lewat nasyid ini kita sampaikan pesan-pesan tentang indahnya Islam, tentang Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam lewat nasyid ini. Masya Allah. Teman-teman sekalian, 1 jam bersama Kang Denny Aden, nasyid backpacker. Tema backpackernya belum kita bicarakan ya. Pada episode berikutnya nanti secara khusus kita akan membedah tema backpacker, nasyid backpacker ini. Dan sampai di sini kebersamaan kita, Kak Adi dan Kang Denny. Kang Denny akan menutup episode ini dengan salah satu senandung cantik. Boleh ikut bersama-sama Kang Denny. Inilah Bidadari Surga. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya
dia setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku.